Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhtar SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri 009 Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG pada LPTK IAIN Kediri batch 2 tahun 2022. Pada hari ini, Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran materi berpuasa di bulan Ramadan pada kelas 5 semester 1 tahun ajaran 2022-2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya pimpin berdoa. Ya, maju di depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, supaya lebih cerah pikiran kita membacakan surah pendek. Surahnya yang pendek saja loh, sahabat ya. Surah An-Nasr dimulai dengan hidayah. Bisa kan? Hafal kan? Kita mulai alhamdulillah, bismillah, kemudian membaca surah An-Nasr. Ayo. Selanjutnya, sebagai warga negara yang baik, kita harus punya rasa cinta kepada negara kita. Apa nama negara kita? Indonesia. Silakan berdiri, kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Untukmu Pancasila dasar negara, hati adil namun sentosa, Di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Bapak ingin membuka pikiran kalian tentang pentingnya ilmu. Tahu ilmu itu apa? Ilmu itu berapa? Ada yang tahu?
Ilmu itu untuk apa? Tidak tahu kan? Sekarang kita lihat ini. Kira-kira ilmu itu untuk apa? Ayo silakan. Pergi dan olah maju. Kita praktekkan nih. Kira-kira ilmu itu untuk apa? Nanti kalian simpulkan ya. Kira-kira itu ilmu itu untuk apa? Baik. Olah tutup matanya. Jangan dibuka ya. Tutup matanya. Dipejam. Pergi kepalkan tangannya. Olah silakan. Tangkap kepala tangan si Firgi. Bisa tak? Sampai dapat. Jangan dibuka matanya. Bisa enggak? Nah, satu lagi. Nah, baik, terima kasih. Silakan duduk. Sekarang mau tanya, kira-kira si Ola ketika menangkap tangan si Firgi, tahu nggak posisi tangannya? Tidak. Tapi dapatnya itu, tangannya dapat nggak? Dapat, cuma tidak tahu pastinya. Nah, begitulah ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, itu kita tidak mengetahui cara-cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Toh kalau seandainya yang kita mau dapat itu tidak maksimal, tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginan kita. Paham? Maka kata Rasulullah, kalau mau dengan dunia harus dengan ilmu, mau akhirat harus dengan ilmu, mau masuk surga harus dengan ilmu. Orang sholat tanpa ilmu tidak diterima sholatnya. Puasa tanpa ilmu tidak diterima puasanya. Dari ini kita belajar tentang puasa, hikmah puasa Ramadan. Sebelum kita melanjut ke materi, kemarin kita sudah belajar. Sudah belajar apa ya? Saling menghargai. Orang yang bisa menghargai perbedaan, orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang berpuasa sesuai dengan aturan Islam juga orang yang dicintai oleh Allah. Maka bagian dari cinta kita kepada Allah, cinta Allah kepada kita, kita laksanakan puasa, kita hargai perbedaan. Nah, selanjutnya Bapak ingin mengetahui pemahaman kalian akan materi yang Bapak sampaikan. Ini ada soal free test, dikerjakan sesuai dengan yang kalian tahu. Coba didiskusikan di kelompoknya sesuai dengan yang kalian tahu saja. Ya, waktunya 1 menit. Silakan dijawab. Ini tidak ada pengaruhnya dengan nilai. Sejauh mana kalian mengetahui tentang materi puasa? Jawabannya di situ. Sudah, yang sudah kumpul di situ di depan, kumpul di depan. Yang sudah kumpul di depan. Ya sudah ya. Hikmah puasa. Satu hikmah puasa. Puasa itu menjadikan orang bertakwa. Puasa itu menjadikan orang bertakwa. Ya sudah. Setelah belajar ini harus sudah mampu melaksanakan puasa. Kemudian selanjutnya tujuan belajar ini, setelah kalian belajar ini materi puasa, kalian bisa menunjukkan rasa sabar sebagai hikmah dari puasa. Yang selanjutnya
Kemudian kalian bisa menghubungkan hikmah puasa itu atau bisa menerapkan hikmah puasa dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan kita belajar kali ini juga bahwa setelah belajar ini, akhlak kalian sudah harus lebih baik. Perbuatan kalian juga harus sudah lebih baik. Selanjutnya, melalui pembelajaran ini nanti kalian bisa menyimpulkan hikmah puasa yang sederhana yang kalian rasakan sebagai anak-anak. Kemudian selanjutnya, tujuan belajar kita, kalian mampu mengkaitkan hikmah puasa. Misal nih, kalau orang mabuk bisa enggak? Pemabuk bisa enggak diobati dengan puasa? Orang pecandu rokok bisa enggak diobati dengan puasa? Itu mengkaitkan dari belajar kita nanti. Kemudian yang selanjutnya, tujuan belajar kita adalah kalian diharapkan bisa menunjukkan hikmah puasa. Nanti di akhir-akhir Bapak akan berkasih tugas di rumah kalian mengerjakan hikmah-hikmah puasa. Boleh nanti sumbernya dari internet dan sebagainya. Silakan siapkan alat tulisnya, siapkan bukunya. Kalian tulis apa yang kalian dapat dari video yang akan Bapak putar sesaat ini. Simak baik-baik. Ini ceramah di hikmah puasa oleh Ustadz Bas'an Latif. Tujuannya apa puasa? Ada yang tahu anak muda tujuan puasa? Ayo, adik-adik ini yang kecil. Apa tujuan puasa? Tahu? Tahu? Tidak tahu? Agar apa? Ayo, tidak. Kayak Pak Cekonya, karena tema saya yang jawab ini malu coba ikut bos. Ayo, siapa? Tujuan orang berpuasa. Bagaimana anaknya mau tahu, bapaknya saja tidak tahu. Bapak siapa yang tahu? Apa tujuannya? Agar mampu merasakan, itu salah satu hikmah. Oh, Pak Kapolres, mohon maaf Pak, ulang lagi Pak, Masya Allah. Jangan saya dikasih perintah penyidikan Pak. Masya Allah, saya hormat Pak Kapolres ya, luar biasa. Nah, tujuan orang berpuasa kata Pak Kapolres, dan memang betul menurut Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Sekarang sudah berapa hari kita lewati puasa? Sudah 22. Berarti mestinya tujuan puasa sudah ada di hati. Kalau kita pelatihannya 1 bulan, sudah 20 hari lebih pelatihan, berarti mestinya tujuan pelatihan sudah ada dalam diri kita. Ramadan sudah mau habis, mestinya sudah ada kata takwa dalam diri kita. Takwa itu sifatnya, kan coba lihat pejabat kalau dilantik, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bertakwa sampai itu gigi yang menjatuh, takwa. Takwanya ke kanan, dia ke kiri. Coba lihat itu. Nah, lalu apa itu sebenarnya takwa? Saya masih suatu kali bilang begini, kau harus bertakwa. Kalau takwa Ustaz gampang, saya bertakwa Ustaz. Sorry bos, mengaku bertakwa gampang, tapi yang sulit adalah diakui oleh Allah sebagai orang bertakwa. Pak, tahu Pak Yusuf Kalla? Tahu? Betul. Itu Pak Yusuf Kalla, bapaknya Yusuf Kalla dengan bapakku saudara. Ngaku. Langsung begini. Masa? Namanya mengaku bos. Begitu dicek ke Pak JK katanya 11 kali pada saat nanti. Siapa? Namanya saya baru dengar. Begitu juga dengan Allah. Mengaku bertakwa itu gampang. Yang sulit diakui adalah Allah mengakui kita orang bertakwa. Nah sekarang, apa itu takwa? Sifat orang bertakwa. Bapak mau tahu sudah berhasil puasanya atau tidak? Lihat sifatnya. Imam Busairi menjelaskan, sifat orang takwa itu mewakili kata takwa. Kata takwa terdiri dari 4 huruf. Ta, kaf, waw, ya. Pertama, ta, singkatan dari tawadu.
rendah hati. Orang yang berhasil puasanya selama 22 hari ini, berhasil puasanya, maka dia tidak sombong. Berarti orang yang berhasil puasanya tidak sombong. Apa itu sombong, Ustaz? Pakai barang baru mahal? Belum tentu. Apa itu sombong? Pakai mobil mewah? Belum tentu. Lalu apa itu sombong? Dua karakter ini. Karakter orang sombong kata Nabi, satu, menolak kebenaran. Yang kedua, menganggap remeh orang lain. Itu sombong. Iya, miskin kalau kau tolak kebenaran, dinasihati apa tuh itu udah tahu itu Ustaz. Saya ngajar dulu, dia jadi Ustaz kalau bukan saya. Sombong kecelakaan. Nah, apa sebab orang sombong? Kata Nabi, 4 penyebab datangnya sombong. 1, bertambahnya ilmu. Ini orang kalau kecil sekolah, makin tinggi, makin banyak sekolahnya, sombong. Ayo. Maka orang sombong itu yang punya ilmu bisa membuat dia sombong. Jangan sombong gara-gara ilmu. Kalau Allah marah, dia ambil ilmunya, dia cabut ilmunya. Apa yang kita sombongkan dengan ilmu? Allah marah, nak kasih pikun kok. Ada orang yang pikun? Ada orang papan sekali gelarnya. Itu videonya. Video tentang hikmah puasa. Sudah ada yang menulis? Apa yang kalian dapat? Ada? Siapa? Angkat tangannya. Hah? Apa dia? Puasa menjadikan orang bertakwa. Siapa lagi? Dari perempuan. Apa itu? Video? Ada sudah ditulis? Puasa membentuk manusia yang tawadu. Puasa membentuk manusia yang tawadu. Tawadu itu lawannya apa? Tawadu itu rendah hati. Lawannya sombong. Jadi puasa itu membentuk manusia yang bertakwa. Salah satu bentuk takwa itu tidak sombong. Ini sudah berkelompok. Nanti kita bikin pembelajaran namanya tim ahli. Pembelajaran kita metodenya tim ahli. Nah, kelompok ini nanti akan mengirim tim ahlinya ke sini. Kelompok ini mengirim tim ahlinya ke sini, kelompok ini ke situ, terus berputar. Tim ahlinya sampai kembali ke tempat duduknya. Jadi kalau seandainya kelompok ini menyampaikan disampaikan satu, dia punya 1. Nanti ini 2, dia punya 2. 3 tidak bentuk seterusnya sehingga nanti bentuk satu kesatuan. 1, 2, 3. Setiap kelompok nanti akan memiliki informasi yang utuh. Paham? Paham ya? Baik, Bapak bagi materinya. Nanti ingat bahwa kelompok ini akan berjalan ke setiap kelompok. Terakhir dia kembali ke tempat duduknya. Ini juga terakhir kembali ke tempat duduknya. Paham ya? Ini materinya Bapak bagi. Silakan dibaca-baca dulu materinya. Silakan dibaca-baca dulu materinya, dipelajari dulu. Bapak kasih waktu kira-kira 2 menit. Dibaca-baca dulu. Kasih tahu teman sebelahnya materinya. Nanti kan utuh itu. Yang ini nanti kalau dapat 4 materi, tidak dapat 4 materi, 4 materi. Seperti itu, nanti digabung.
Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap ya? Nah, baik, silakan kelompok yang tim ahlinya menyampaikan ke tim sebelahnya. Ayo, silakan. Yuk. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok timnya, ketuanya, tim ahlinya, silakan sampaikan di sini. Silakan ditulis apa yang disampaikannya ya. Silakan ditulis. Silakan ditulis apa yang disampaikan. Silakan ditulis apa yang disampaikan oleh tim ahli dari kelompok lain. Ini tim ini kesini, kesini. Betul, sudah ini ya, di sini ya. Jangan dibacakan, dikasih tahu boleh kan, dikasih tahu. Miskin, situ. Sampaikan apa yang kalian dapatkan saja, ya. Bapak yakin sudah banyak yang kalian dapat, nanti tinggal disampaikan. Dari masing-masing kelompok sudah ditentukan yang akan membacakan hasilnya, sudah? Sudah ya? Sudah. Kita mulai dari kelompok mana dulu? Kelompok mana dulu? Kelompok belakang dulu lah, ya. Cara maju puasa. 1. Beragam Islam. 2. Balik. 3. Bernafas sehat. 4. Mampu berpuasa. Syarat sah puasa. Beragam Islam. 2. Bernafas sehat. 3. Muais bisa membedakan mana baik, mana buruk. Berpuasa berniat 2. Menahan diri dari hal yang membatalkan puasa dari terbit atau hingga keinginan matahari. Hasil diskusi kami. Pengertian puasa. Menurut puasa artinya adalah menahan diri. Menurut istilah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Niat puasa. Itu soma godin ada infatu syahri ramadana hadihi sanadi lillahi ta'ala. Hal yang merusak pahala puasa yaitu berkata dan berbuat tercela seperti mencuri, berbohong, menghujat, memaki dan lain-lain. Manfaat puasa. 1. Sehat jasmani dan rohani. Nomor 2. Menyehatkan tubuh. 3. Melatih kesabaran. Hubungan puasa dalam kehidupan di masyarakat. 1. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Pengertian puasa. Menurut bahasa menahan diri. Menurut istilah menahan diri, hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Niat puasa. Nawaitu somaudin anhadai fardi syahri ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Syarat wajib puasa. Beragama Islam, balik, berakal sehat, mampu berpuasa. Syarat sah puasa. Beragama Islam, berakal sehat, mumayyiz
membedakan mana baik mana buruk. Rukun puasa berniat menahan jasmani dan rohani, menyehatkan tubuh, melatih kesabaran. Hubungan puasa dalam kehidupan di masyarakat, tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, kan sikap berbagi, melatih disiplin. Kasih aplaus teman-teman. Kasih aplaus. Manfaat puasa: 1. Sehat jasmani dan rohani. 2. Menyehatkan tubuh. 3. Melatih kesabaran. Hubungan puasa dalam kehidupan masyarakat: 1. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. 2. Memunculkan sikap suka berbagi. 3. Melatih disiplin. Sudah? Sudah? Kasih aplaus untuk kita semua. Lengkapi ya. Itu kemudian selanjutnya materi puasa yang baru saja kita pelajari hari ini itu harus membekas, dalam arti ketika nanti setelah belajar kalian sudah paham mana sih syarat wajib puasa, syarat sah puasa. Kenapa? Karena kalau kita puasa tidak sesuai dengan syarat sahnya, tidak sesuai dengan rukunnya, maka kita tidak akan mendapatkan hikmah puasa. Nah baik, Bapak ingin bertanya, kira-kira dari proses pembelajaran kita tadi, apa kira-kira yang kalian dapatkan? Apa sebenarnya? Apa kira-kira dari proses awal sampai akhir tadi? Apa yang kalian dapatkan? Ilmu tentang apa? Tentang puasa. Nah, dari awal sampai akhir kita belajar ini. Kira-kira ada yang mau bertanya tentang puasa? Ya silakan, Fahmi. Pintar. Puasa Ramadan itu sebenarnya 30 atau 29. Pernah nggak kita puasa 29 hari? Sering kita puasa. Dari Muhammadiyah puasa kita belum, ya kan? Akhirnya kita puasanya 29 hari. Bolehkah cuma 29 hari? Boleh dengan syarat. Kan ketika mau puasa, besok mau puasa kan ada namanya teropong hilal gitu. Kita lihat hilal bulan kecil, ya kan? Kalau seandainya saat itu cuacanya buruk, berawan, berangin, kemudian mau hujan, kan anak bulan kata UPDP, anak bulan itu tidak muncul, iya kan? Kita lihat besok puasa apa tidak? Ternyata anak bulannya tidak muncul, maka besoknya belum puasa. Selanjutnya hari selanjutnya baru puasa. Tetapi puasanya tidak sampai 30 hari, hanya 29 hari. Paham? Jadi umumnya 30 hari, tapi ternyata kalau saat lihat bulan, anak bulan cuacanya buruk, maka kita puasanya 29 hari. Jadi antara 29 dan 30. Paham ya? Nah, baik, Bapak simpulkan materi kita hari ini. Yang pertama, bahwa orang Islam itu wajib berpuasa. Puasa itu ada aturannya, tidak boleh asal puasa. Ada hari yang dilarang ketika berpuasa. Nah ini kita saksikan. Di sini ada Bapak tampilkan materi apa sih puasa itu. Pengertian puasa tadi sudah dibahas. Puasa itu artinya menahan diri. Menurut istilah puasa itu menahan diri dari hal yang membatalkan, mulai dari subuh sampai maghrib. Istilahnya begitu. Kemudian apa itu hukum puasa? Hukum puasa itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram.
Kemudian syarat wajibnya yang pasti orang Islam. Kemudian dia sudah balik. Apa itu balik? Balik itu tanda seseorang itu sudah dicatat amal baik dan amal buruknya. Kalau laki-laki dia menjadi basah, kalau perempuan dia 4 bulan. Itu balik. Nah, kemudian apa lagi? Beragama Islam, balik, berakal. Apa itu berakal? Tidak gila. Orang gila wajib puasa? Tidak. Jadi Bapak harapkan nanti setelah mengetahui tentang aturan-aturan puasa, nanti ketika bulan Ramadan atau puasa sunnah, puasa kita sudah betul. Loh, Pak, nanti kalau seandainya kami Pak ada wajib puasa, terus kami berpuasa, kami dapat pahala nggak Pak? Dapat tidak? Dapat tidak? Dapat. Tapi bukan untuk dirimu, untuk orang tua. Anak-anak yang belum balik, kalau dia puasa sesuai dengan aturannya, syarat sahnya, ada rukunnya, terus dia melakukan hal-hal yang menunjang puasanya, maka pahalanya dia dapat. Tapi bukan untuk dia, untuk kedua orang tua. Paham? Paham ya? Kalian tahu nggak? Sudah tahu jawabannya nggak tadi soal protes itu sekarang? Wah. Kemudian rukun puasa apa tadi? Niat, menahan hati. Nah sekarang kira-kira kemampuan kalian seperti apa setelah belajar ini? Ini ada soal postes, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Kira-kira yang tadi pembelajaran kalian dapatkan, kira-kira apa jawabannya? Silakan dikerjakan di proses. Tidak ada pengaruhnya dengan nilai. Kalau kira-kira kurang tahu jawabannya, boleh tanya teman sebelahnya, diskusi. Karena ini masih kelompok, silakan didiskusikan. Bapak memberikan tugas di rumah untuk kalian. Bapak memberikan tugas di rumah untuk kalian. Silakan kalian cari di berbagai sumber. Boleh tanya orang tua, boleh lihat internet. Di mana lagi boleh tanya kakak, bibi, tante, sebanyak-banyaknya tentang hikmah puasa. Sudah? Nah, baik, itu tadi pembelajaran kita. Sebelum kita berdoa, silakan disiapkan dulu bukunya, masukkan di tas biar nanti tidak mengganggu. Baik, seperti biasa nanti Bapak minta tolong kelasnya di doa sebelum pulang. Silakan maju di depan. Silakan maju di depan. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.